14.097 orang di seluruh Indonesia invest di dana syariah. Yang paling gede berapa? 26 miliar. Ada yang 26 miliar? Ada 26 miliar. Itu malah dana yayasan, dana anak yatim. Banyak yang all in, berharap dari imbal hasil, terputus begini, penipuan ini terstruktur. Ini jahat sekali kalau saya bilang. Bahkan sudah ada korban jiwa, sudah ada yang meninggal, itu bisa kita buktikan. Ibu sepertinya kecewa sekali, Bu. Sangat, Pak. Karena saya 25 tahun bekerja, kita percaya syariah. Jadi dari 200 juta saja, saya itu hanya terbayar sekitar 100.000, Pak. 3,4 miliar, hanya diganti 100.000. Ini suami saya sampai nge-grab loh, Pak. Saya nggak rela. Sampai kapanpun saya tuntut. Jadi, untuk apa OJK lagi? Bubarin aja. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Saya dengan Diana. Ibu Diana ya? Iya. Bapak? Sam. Pak Sam. Pak Sam Muslim? Bukan. Bukan. Orang Chinese? Iya. Benar ya? Betul. Saya nggak salah ya? Soalnya kita kan mau bahas tentang DSI nih, Pak. Dana Syariah Indonesia. Iya. Saya pikir Pak Sam Muslim, Pak. Bukan. Bukan ya? Bukan. Tapi Bapak korbannya juga? Iya. Korban dari DSI? Korban DSI. Oke. Bahkan sekeluarga. Sekeluarga banyak. jadi korbannya. Oke, saya pengen dengar ceritanya dulu. Siapa yang pengen cerita ini? Saya belum pernah dengar sedikit pun tentang DSI. Apa sih DSI itu? Mungkin Gini. dari Pak Sam. DSI itu saya gabung dulu sejak awal-awalnya. Dari tahun 2018 itu saya berusaha cari passive income yang cukup bagus. Nah, saya riset dulu. Ini yang mana yang cocok. Katanya harus ada OJK. Oke. Nah, harus ada jelas bisnisnya. Nah, terus saya datangin kantornya dulu. Oke. Ada? Ada. OJK juga sudah ber-OJK? OJK sudah. Oke. Terus saya datang ke kantornya, saya ketemu dengan Pak Taufiknya sendiri, ngobrol di sana, cerita begini-gini, baru saya invest. Pelan-pelan, waktu itu juga sedikit dulu. Coba Pak Sam, ini syariah. Betul-betul kita amanah. Semuanya merasa senang. Yang minjem senang, kita pengelola senang, dapat 5%. Pak Sam nanti dapat juga up to dulu sampai 20%. Oke. Nah, saya ambil yang menurut Bapak yang mana? Oh, Pak Sam pilih saja. Oke, tolong pilihkan saja. Saya nggak gitu mengerti kan? Dipilihkan, yang ini udah invest mulai. Sampai tahun 2022 itu aman semuanya. Lancar semuanya? Lancar. Boleh saya tahu nggak, Pak? Lancar itu bagaimana? Contoh Bapak setor duit berapa, Pak? Saya store pertamanya 10 jutaan. 10 juta? Terus naik, ada tambah lagi, ada dapat duit, store lagi. Akhirnya sampai hampir 80 juta. Oke, itu setiap bulan atau suka-suka kita saja? Suka-suka aja. Suka-suka kita aja. Ada duit lebih, kita masuk. Kalau setor 10 juta dapatnya berapa, Pak? Nah, itu sistemnya begini. Setiap bulan kita dapat 1%. 1%? 1%. Dari kontrak, misalnya kontrak itu nilainya 18% per tahun. Kalau 8 bulan atau 10 bulan itu diproporsionalkan. Setiap bulan kita dibagi 1%. Setelah selesai kontraknya, sisanya itu kita dapat di ujung. Jadi kalau misalnya 8 bulan, berarti kita dapat 1%. Kalau setahun, paling belakangnya kita dapat 4%. Oh, oke. Dapat lagi tambahan lagi. Karena kita kontraknya 8 bulan. 8 bulan, kalau imbal hasilnya 12%, itu kita sudah dapat 8%, berarti 4% yang di ujung. Oh, 4% yang di ujung. Jadi yang paling belakang ini yang lebih paling besar harusnya. Oke. Nah, selama itu lancar. Terus tidak pernah sekalipun gagal. Sama, Ibu juga? Sama, jadi kalau mungkin kalau Bapak dari awal, kalau saya kan begitu pensiun dini, itu 2021, maaf, itu saya sama riset juga. Riset,
ada OJK, ada syariah, semua lengkap. Dan saya ingin sama ya, supaya dapat pensiun tenang gitu. Saya coba sedikit dulu Pak, dan saya juga lihat iklan-iklannya Dude dan istrinya itu kan sangat meyakinkan. Dan saya ini yakin bukan investasi bodong. Saya masuk situ bukan hanya syariah, bukan hanya MUI, tapi ada logo OJK merah. Saya percaya itu. Karena saya tahu OJK itu dibentuk oleh pemerintah, DPR untuk melindungi kami, konsumen. Jadi karena ada logo itu saya percaya, apalagi ada Dude Herlino terus-menerusan. Karena saya mempelajari ya Pak. Saya 25 tahun bekerja. Saya ingin saatnya uang bekerja untuk saya Pak. Jadi saya benar-benar riset. Jadi nggak sembarangan Pak. Nah, saya coba sedikit dulu sama. Kalau saya memang aplikasi tidak berkomunikasi dengan pemiliknya, saya baca Pak. Prospektusnya juga saya baca, karena itu bagus Pak. Jadi berupa aplikasi, di situ tercantum proyeknya per proyek. Ini proyek misalnya di Bogor, di Lampung, di mana, berapa persen. Jadi ada yang 18%, ada yang 17%. Itu jelas saya baca. Itu proyeknya ada yang 1M, ada yang 500 juta, kita boleh pilih Pak. Saya simpen itu spread, karena saya di situ di prospektus itu disebutkan bahwa kalau terjadi, jadi agunan mereka itu lebih besar daripada pinjaman mereka. Jadi kalau sampai terjadi macet, agunan tetap lebih besar. Itu yang bikin saya percaya. Dan di aplikasi itu sendiri tertulis 98,9% selama ini lancar. Dan memang lancar, gak ada masalah. Jadi saya pertama hanya 5 juta, 10 juta. Akhirnya saya bisa rapikan, karena sangat bagus itu ya. Saya bisa rapikan supaya saya bisa pantau dengan baik. Saya 25 juta, 25 juta, 25 juta. Sehingga dari 25 juta itu kan 1% sekitar harusnya 225.000 per bulan dari 25 juta. Dipotong pajak Pak, itu kan berarti kan sah ya. Potong pajak kita dapat 212.000 per bulan dari 25 juta kali 8 kali 25 ya 200. Nah ini buat saya lumayan 1,7 1,8 juta per bulan. Buat saya anggap aja itu pensiunan gitu ya. Seperti itu, semuanya lancar sampai saya dapat musibah, suami saya kena PHK. Jadi saya nggak kerja, suami saya juga nggak kerja. Kena PHK karena garmen waktu itu kan kolaps. Dia dapat uang pesangon juga sebagian untuk melunasi hutang-hutang. Sebagian saya suruh masukkan. Ternyata nggak lama kalau suami saya. Ternyata saya nggak sadar. Karena selama ini bagus. Nggak pernah sedikit pun ada masalah. Sampai September saya butuh uang 25 juta. Untuk persiapan anak saya sekolah Pak. Masuk ke SMA. Kok nggak bisa ditarik gitu. Saya tanya ke customer service-nya. Dia jawab, untuk sekarang kan biasanya 3 hari sampai 7 hari. 30 hari Bu. Loh kok lama gitu kan, saya butuh buat dana anak saya sekolah. Terus ternyata setelah 30 hari tidak juga. Saya mohon WA, tapi ya itu dijawabnya sendiri kadang sehari kemudian, 2 hari kemudian, dan itu banyaknya buat ya Pak. Ya kalaupun saya panjang kali lebar, tolong bantu saya bilang. Ini kan hak saya. Jadi gini Pak, jadi sistemnya kan itu 25 itu proyeknya berbeda-beda. Ada proyek Lampung, Bogor, apa. Saya sampai, kalau jauh Medan saya nggak ambil. Karena saya pikir kalau ini proyek ini gagal, terlalu jauh agunannya. Sampai saya pertimbangkan sedetail itu Pak. Karena saya pikir kalau ini gagal, itu mereka akan info, ini gagal Bu. Misalnya, ini tetap berjalan. Harusnya logikanya seperti itu kan Pak. Ini gagal semua. Ini sebetulnya tidak tahu apa-apa. Saya bahas pada saat saya ambil 25, katanya 30 hari kemudian, sebulan kemudian. Loh ini kan hak saya, ini uang. Jadi kalau selesai proyek, uang itu masuk ke rekening kita. Jadi kan 25 beda-beda proyek. Begitu proyek ini selesai 25, selesai ya Pak. Masuklah ke akun kita. Itu akun yang sudah selesai. Biasanya kalau akun sudah selesai, ini kita terserah kita akan masukkan proyek lagi atau diambil tunai. Selama ini lancar, saya kadang ambil tunai, kadang saya balik lagi, masukkan proyek lagi, nggak ada masalah Pak. Nah ini
Ini hak kita aja yang 25 juta tidak bisa diambil. Kalau yang proyek ini masih berjalan, paham lah Pak. Ya kita nggak bisa ambil. Ini 25 juta nggak bisa ambil. Sampai akhirnya cair berikutnya 25 juta, 50 juta. Nggak bisa diambil juga. Sampai sekarang di saya udah masuk semuanya tuh 100 juta dan ini masih ada proyeknya. Jadi proyek yang berjalan yang biasanya tiap bulan masuk pun profitnya nggak masuk. Yang sudah selesai pun nggak bisa diambil. Yang sudah selesai pun nggak bisa diambil tanpa penjelasan. Ini jadi gimana ya Pak? OJK ini gimana? Jadi saya minta perhatiannya gitu loh Pak. Karena pemerintah juga ya. Kan saya masuk ibaratnya ya kalau kita percaya dengan adanya OJK label itu tuh label yang diciptakan pemerintah supaya masyarakat itu tenang ya untuk melindungi. Kan saya baca juga OJK pekerjaannya mengawasi sektor keuangan di mana untuk melindungi konsumen. Seperti itu kok tiba-tiba nggak ada gugur, nggak ada angin, udah seperti ini gitu loh. Ibu, ambil napas dulu Ibu, tenang dulu Bu, sebentar. Ambil napas tenang. Ibu sepertinya kecewa sekali Bu. Sangat Pak, karena saya 25 tahun bekerja. Kayak uang hasil jeripayah. Iya, saya inginkan ya saatnya uang bekerja untuk kita. Kita percaya syariah, saya ingin hijrah. Kan di situ juga disebutkan di iklan-iklan pensiun tenang katanya. Oh di iklan-iklan juga ditulis? Iya di selalu tuh ada kan TV ada pensiun tenang. Ya kita pensiunan kan ingin pensiun tenang Pak. Artinya banyak dana pensiunan di sana ya? Banyak sekali Pak. Itu Nyangkut banyak. Banyak yang Karena sasarannya banyak pensiunan juga. Yang dana pensiun sudah nggak kerja, dia masukkan ke sini berharap imbal hasil menggantikan ya semacam gaji bulanan gitu. Walaupun lebih kecil, lebih sedikit, tapi ada. Terus tenang karena syariah, karena ada OJK, karena diawasi semua, ada jaminan. Jadi kita kan berasa ini nggak ada kurangnya lagi. Oke. Pak, kalau boleh saya tahu Bapak taruh dana di sana berapa Pak? Saya sendiri sih sekitar 300, tapi ada saudara-saudara ini itu yang saya yang jadi, karena saya nggak bisa kasih ke orang uang, saya kasih informasi. Ini menurut saya cukup baik. Ternyata jadi begini, saya yang jadi terpukul sama sekali. Betul-betul saya terpukul. Oh, Bapak kasih rekomendasi juga? Saya kasih rekomendasi ke saudara-saudara. Bapaknya 300 juta, tapi kasih rekomendasi dengan teman-teman juga yang lain? Bukan teman, saudara-saudara saya. Adik saya 600 jutaan. Istri saya, anak saya, saudara, ponakan. Itu terkumpul sudah 1,3 lebih. Kalau Ibu ada berapa Bu dana di sana Ibu? 200 juta buat saya besar Pak. Dan suami saya 55 juta juga buat kami sangat besar. Ini sebelumnya semuanya lancar? Lancar. Semuanya macet sejak kapan? Tiba-tiba. Ini tiba-tiba. Bulan Juni, dari bulan April itu mulai penundaan pembayaran dana pokok. Tapi imbal hasil tetap dapat. Jadi alasannya dana pokok belum bisa diambil karena ini borrowernya belum melunasi full. Tapi ya dan kalau yang belum jatuh tempo, dana imbal hasilnya bulanan yang 1% itu tetap dapat. Nah yang ibu punya ini sudah jatuh tempo tapi nggak bisa diambil. Nah itu ditunda katanya. Biasanya 3-4 hari, ditunda 7 hari, ditunda akhirnya 30 hari, akhirnya nggak dibayar. Kalau saya nggak nyadar Pak, jadi saya baru nyadarnya September. Mungkin ternyata udah ribut-ribut dari Juni. Saya kan lancar aja, uang masuk begitu. Oh ya, persiapan anak sekolah. Saya harus ambil dulu
Ya biar tenang, biasanya saya simpan dulu deposito karena persiapan anak sekolah. Jadi begitu September cair, udah saya tidak reinvest lagi. Biasanya saya reinvest, saya ambil. Nah dari situ saya baru tahu. Terus suami juga sama, dia biasanya ambil sedikit-sedikit juga, 3 juta, 5 juta gitu. Tapi nggak bisa. Akhirnya suami cari tahu, barulah dilihat di Facebook ada teman-teman yang ribut juga. Makanya dari situ baru tahu gitu, tidak ada informasi sama sekali. Dan ini semua dia jadi korban. Semua jadi korban. Nah, yang paling bikin miris gitu ya Pak ya. Ini kita kan OJK. OJK itu setiap dia bikin iklan mau investasi, cek dulu ada OJK-nya enggak. Oh iya. Nah, ya kan kita sudah cek. Kita bayar pajak. Kita ini terdaftar izin, ini tingkat yang tertinggi dari OJK, bukannya terdaftar saja. Ini betul juga ya. Sudah diizinkan. Ini mirip seperti bank. Sudah ada OJK-nya, udah ada lambang OJK-nya. Terus jawaban OJK apa? Nah, saya datang ke OJK. Dari OJK saya tanya, pengawasannya seperti apa ini Pak? Ini apakah ada laporan periodik? Kalau ada laporan periodik, walaupun saya nggak boleh tahu, dia bilang saya nggak boleh tahu. Kalau saya nggak boleh tahu, saya pengen tahu saja, memang betul ada nggak laporan periodiknya dari DSI ke OJK. Kalau ada, berarti ini jaminan yang dibicarakan ada. Kita tenang, ya nggak apa-apa kalau misalnya ini, macet gara-gara borrowernya belum bisa bayar. Nggak apa-apa. Kami semua ini nggak takut, investasi ini risiko. Bukan. Tapi ini kalau misalnya tiba-tiba gagal ini gara-gara fraud, kita marah sama OJK. Ketidakjelasan ya. Kenapa ini terkesan agak gagal nih mengawasinya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya ini ada laporan dari DSI-nya ini ada kekurangan apa, OJK sudah tahu kan bisa lebih mengurangi orang-orang yang tidak perlu sampai banyak begini kejadiannya. Oke, ini totalnya sampai 1,3 triliun ya katanya? 1,4. 1,473 triliun. Dan masih bisa up. Karena belum semua melapor ke grup kita. Ini sudah OJK Dude Herlino sebagai brand ambassador ya? Betul, dengan istrinya. Sudah ada juga di podcast pemancingnya, ada Ustadz yang wawancara di Helmi Yahya, podcast Helmi Yahya juga. Oh, direkomendasi oleh Ustadz? Direkomendasi Ustadz. Dan itu iklannya terus-terusan. Iklannya di TV di TV ada, di YouTube sekali. Ada. Itu berdua itu. Makanya saya tambah yakin, ada Dude, ada istrinya, ada OJK, syariah. Kalau hanya syariah saja, nggak ada OJK, saya nggak ada Dude, tapi nggak ada OJK, saya pun tidak. Saya lihat lengkapi semuanya Pak. Jadi kita pun berhati-hati loh. Kalau boleh saya tahu setelah gagal seperti ini punya jawaban dari, ini kan cukup heboh ya. Jawaban terakhir yang disampaikan kepada nasabah oleh DSI dan OJK sendiri apa Ibu? Kalau saya kan hanya lewat aplikasi, jadi sedang dalam proses gitu ya. Dari jawaban kan saya, karena saya tuh tidak terlalu aktif di lender ya. Suami saya ngikutin karena saya udah stres lah, maksudnya udah dua-duanya. Kasihan kan suami saya juga, saya ngajak gitu, ada perasaan bersalah. Jadi ya saya hanya lewat aplikasi berkali-kali, tidak ada tanggapan, ya seperti itu. Kalau dari Bapak Pak, ada datengin? Saya ke OJK, jawabannya ya boleh saya bilang sih jauh dari memuaskan ya. Saya minta laporannya betul apa tidak, nggak ada bisa jawab, nggak ada yang bisa jawab. Kalau misalnya ada, kita tenang, nggak masalah. Terus setelah ini apa tindakan OJK? Ini memang sudah ada pembekuan usaha. Kita nggak mau dibekukan saja. Kita mau uang kita itu kembali.
Betul. Ada ini sudah, PPATK sudah membekukan rekening DSI. Kita nggak mau dibekukan. Oh, sudah dibekukan? Katanya sudah dibekukan. Nah, kita lebih mau aset-aset yang masih ada itu di mana. Itu PPATK harus bisa menjelaskannya kalau misalnya. Nah, kita lebih penting kapan uang kita kembali. Karena ini semuanya, lender-lender ini ada sebagian besar yang all in. Berharap dari imbal hasil itu. Sekarang kalau stop tiba-tiba begini, di luar rencana semua. Yang tadinya berharap seperti ibu ini, berharap 2 jutaan sebulan dapat untuk makan. Begitu di stop, dia nggak punya tabungan apa-apa. Mau minjem pun juga susah, Pak. Sekarang kita mau minjem harus ada kasih tahu, ini akan saya bayar, Pak. Kapan? Kalau DSI tidak kasih tahu kapan dia mau pengembaliannya, bagaimana kita mau minjem sama orang? Sebetulnya sudah ada pembicaraan sih Pak dari lender, kumpulan lender dengan DSI. Itu ada beberapa yang saya bawa juga ya. Jadi udah beberapa kali pertemuan. Nah janjinya kan terakhir itu kalau nggak salah setahun itu bisa dikembalikan dalam setahun. Iya. Ya tapi kenyataannya waktu memang ada awal itu 3,4 miliar itu diberikan, dibagikan, tapi per nasabah itu hanya 0,199%. Jadi dari 200 juta saya itu hanya terbayar sekitar 100.000 Pak. Jadi saldo saya masih 199 juta 900 sekian. 3,4 miliar hanya diganti 100.000. Seperti itu, dan belum ada kelanjutannya. Ya saya sih minta ya pihak owner ya bertanggung jawab lah. Ini karena ini menyangkut kepercayaan publik ya, kepercayaan saya dan semua masyarakat Indonesia terhadap lembaga syariah dan OJK Pak. Seperti itu. Jadi saya mohon perhatiannya kepada pemerintah, kepada DPR juga untuk menekan kinerja dari OJK agar lebih transparan, terus terukur juga kapan kita akan dapatnya. Kemudian ya harapannya ya PPATK juga menelusuri kemana uang 1,4 triliun itu larinya gitu loh. Dan kami sih minta dari pihak owner tuh benar-benar bertanggung jawab, mau dana pribadi dia atau apa jual lah. Coba kembalikan uang itu ke kami karena dia tanggung jawab besar. Ini bendera syariah dan bendera OJK loh Pak. Yang dipertaruhkan. Ini kan katanya tadi ada agunannya kan? Iya betul. Ada agunannya. Logikanya Pak, kalau per proyek ada agunannya, kalau memang gagal tidak mungkin semuanya proyek juga Pak. Iya. Tidak mungkin kan? Harusnya kalau ada satu, harapan kami ada satu proyek info, Bapak Ibu untuk proyek ini dana macet. Kami paham Pak. Kan kami sudah membaca prospektusnya dan resikonya seperti itu. Info ini boleh, berarti kan itu kan yang macet. Yang lain tidak mungkin, ini semuanya. Bahkan hak kami yang sudah cair, yang sudah selesai pun tidak bisa diambil. Itu yang aneh Pak. Apa yang terjadi dalam DSI ini? Nah itu, seperti itu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Itu menghancurkan kepercayaan kami. Tapi foundernya masih ada? Masih ada. Tidak lari? Saya tidak tahu. Tapi tidak ditangkap? Nah itu, belum ada informasi apapun. Katanya sudah dipanggil DPR. Pak Haris dari PDI itu sudah bicara juga akan mengawal. Tapi ya kalau misalnya belum ada hasil nyatanya itu ya kita agak susah mau percaya yang mana gitu Pak. Dari DPR sudah, dari OJK sudah janji, DSI janjinya juga ya itu sudah jadi lebih selama banyak ini hanya lagi. janji aja, tapi Kita janji tidak terus. ada. Ya, kami inginnya ada kepastian gitu, terukur gitu. Kalau dijanjikan, DSI janjikan ini maksimal 1 tahun. Itu pertemuan di Oktober apa November. Nah itu perjanjiannya diselesaikan sampai November 2026. Lebih cepat lebih baik. Karena ini syariah, lebih cepat lebih baik. Kita berharap
Mungkin mudah-mudahan. Tapi selama ini harusnya kalau misalnya 12 bulan setahun itu ya sekitar 10%-an harus dikembalikan per bulannya. Kalau misalnya kita nggak tahu rencananya DSI itu bagaimana pengembaliannya, itu bagaimana kita mau percaya lagi sekarang? Kita nggak masalah. Ya kita sudah berjanji, sudah setuju. Oke. Setahun itu pun sebetulnya kita rugi, Pak. Kita rugi. Tapi mending balik ya daripada nggak balik ya. Betul. Kita kasih uang tunai, tapi dicicil tanpa bunga, tanpa hasil. Itu sudah rugi 1 tahun itu kalau dibisniskan itu berapa coba? Iya. Mending kalau kembali ini Tapi masalahnya. mending kalau kembali. Iya, Jaminannya apa untuk kembali? Makanya kalau Coba kita buka ya. Boleh nggak kita buka internet ya? Kalau nggak salah saya, sekitar 10 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah ya, itu ada kejadian yang sama tentang Osho. Coba saya pengen lihat kejadian Osho, endingnya bagaimana ya? Karena saya juga pernah kena Osho, saya juga kena 2 miliar, dan sampai saat ini setahu saya belum balik sih. Nah itu. Sama, sekuritas juga. Osho Sekuritas. Ini juga sama. Ini Osho, orang besar, OJK. Oh sama OJK juga. Saya juga taruh uang di sini, 2 miliar hilang. Nah itu. Sampai detik ini. Kadang kita juga bertanya ya, dengan siapa lagi kita percaya kalau misalnya, Betul. kalau yang seperti ini, ada OJK, bermain artis, ada unsur dilindungi lembaga juga, bisa kecolongan seperti ini, berarti semua bank di Indonesia nggak ada jaminan untuk balik dong. Bisa jadi. Betul kan? Nah Betul. itu. Apa jaminannya bank di Indonesia, kita taruh uang, itu uangnya bisa kita tarik suatu hari nanti? Apa jaminannya? Selama ini jaminan kita adalah diawasin OJK. Bank besar. Tapi kalau misalnya ada suatu kejadian seperti ini dan OJK nggak bisa memberikan solusi, hilang begitu saja, ya artinya nggak ada satupun bank yang aman di Indonesia ini. Yang paling aman di bawah bantal. Iya. Nah itu. Betul. Betul, saya juga berpikir seperti itu. Kita harus percaya gimana lagi. Kalau semua lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah tidak mampu melindungi masyarakat. Sebenarnya Presiden Prabowo sendiri kan sudah mencanangkan akan berusaha minimal menyamakan sistem syariah Malaysia. Mungkin diharapkan bisa melebihi. Tapi kalau syariah ini seperti begini, mau diapain? Ya. Ini syariah lagi. Syariah. Ya, jadi ini penting. Jadi saya harap sih ya kepada saat ini kan yang membentuk OJK itu pemerintah. Jadi saya minta perhatian. Dia di bawah presiden. Saya harap ya sekarang tidak ada lagi yang bisa dipercaya lagi. Presiden ya kalau bisa Pak Prabowo bantu. Ya, betul. Ya bagaimanapun juga Tolong ini bantu karena kami bantu. Ini masalahnya bukan 1-2 orang, ribuan, 14.097 orang di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang di Amerika, TKI ya, TKI di Taiwan, TKI di Jepang, TKI di Arab, TKI semua itu invest di dana syariah. Karena apa? Karena sebagian juga ada yang tidak mau riba. Saya pun juga waktu ketemu Pak Taufik juga, dia membesar-besarkan ini, tidak ada yang merasa terzolimi. Semua senang. Investor senang, dapat imbal hasil. DSI senang, dapat 5%. Terus peminjam pun senang, karena dia itu merasa terbantukan. Tanpa modal, ada yang penting proyek bisa jalan, dia dapat untung dari dana yang disediakan investor.
Dan pemerintah pun senang karena dapat Pemerintah pajak. senang dapat pajak. Kita Waktu kena itu belum, pajak, profit. waktu saya pertama belum pajak, Bu. Saya kena Nah, pajak. tahun 2022, Profitnya. 21 itu kena pajak 15%. Nah, kita sudah bayar. Jadi ya kalau bisa ini pemerintah, ini bukan masalah kecil. Ini Iya, masalah besar. Masalah besar. Cuman Kepercayaan terhadap OJK dan lembaga syariah. Teman-teman rugi, ada grupnya iya, Iya. yang paling gede berapa? yang paling gede itu sekitar 26 triliun. 26 miliar. Ada itu yang 26 miliar? Ada 26 miliar katanya ya. Itu malah dana yayasan. Dana yayasan, ada dana anak yatim yang dimasukkan di sana, berharap ini bukan riba, imbal hasilnya lumayan lebih tinggi dari bank syariah lain. Akhirnya begini, bagaimana? Bu, kalau terjelek, Bu, mohon maaf banget, Bu ya, kalau terjelek, Bu, sama seperti investasi saya yang dulu, gak balik, tanpa kejelasan. Ya kita kan terus menyuarakan kali ya Pak, karena ini kan menyangkut kepercayaan terhadap OJK dan syariah juga. Ini kalau seperti ini kan kita menyimpan di mana lagi coba Pak? Iya. Bingung kan? Kalau misalnya orang investasi bodong, arisan berantai atau investasi yang ya itu bolehlah, kita nggak nuntut pemerintah karena itu kan pilihannya sendiri. Kalau ini kan ada ibaratnya ada logo loh Pak, ada logo OJK merah, itu yang membuat saya percaya. Jadi untuk apa OJK lagi? Bubarin aja kalau misalnya nggak bisa menangani kasus begini. Siapa yang mau diharapkan lagi Pak? Itu uang jeripaya kita. Kalau saya uang koruptor masuk ke situ hilang, oke, nggak apa-apa. Tapi ini uang puluhan tahun kita kerja. 25 tahun saya. 25 tahun. Semua kita harapkan imbal hasilnya menggantikan seperti gaji dulu. Juga itu dari Dude hijrah finansial. Betul. Coba. Pensiun tenang. Pensiun tenang. Ini jangan sampai tidak diganti, itu harus bertanggung jawab Pak. Semua manajemennya itu harus jangan dibiarkan Pak. Jangan Ada dibiarkan dari tertulis. PPATK, tolonglah telusuri itu kemana. Terus jangan dibiarkan manajemennya pergi kabur kemana aja, membiarkan kita terzolimi. Cekal dulu. Ada tertulis di perjanjian dana syariah sendiri Pak. Itu kalau misalnya ada apa-apa, itu dana masyarakat akan kembali 100% dalam sebulan. Iya. Dalam sebulan. Bila tidak aktif perusahaannya, itu dananya akan kembali dalam sebulan. Tapi Prospektusnya jelas banget jelas. Pak. Per setiap proyek itu jelas. Jelas. Ini kantornya masih buka nggak? Kantor masih ada, tapi semuanya online. Katanya ada infonya itu kantornya dijual. Waduh. Nah, dapat itu katanya dana sekitar 45M. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi di alamatnya di itu masih di sana. Apa kertas yang Ibu bawa itu, Ibu? Ini hasil rincian pertemuan dengan DSI. Jadi awalnya tuh Oktober itu pertemuan yang sudah dilakukan oleh kumpulan dari lender yang sudah pertemuan berusaha untuk ketemu dengan pihak DSI. Rincian pertemuan dengan DSI ini, tapi rincian dari saya yang kelihatan ini tidak ada solusi juga di sini ya. Iya. Cuma mau Zoom meeting. Kasihan ibunya sampai gemeteran. Ya karena kan awalnya juga saya memilih sama seperti Bapak, nggak dengan kosong gitu, nggak dengan bodoh, tapi setelah terkena saya jadi merasa bodoh juga sih, makanya saya nggak ikut nggak mau dengerin karena saya merasa kok bodoh, saya kena juga gitu loh. Iya. Itu. Padahal sudah serius, saya ternyata tetap
Udah Oh, di riset, udah hati-hati, udah syariah, udah syariah, OJK. udah OJK, Udah udah OJK. hati-hati masih bisa kena juga. Iya. Ada agunan. Ada agunan ada juga agunan, masih bisa udah saya kena. baca proses, sudah Kalau- saya untuk investasi aja sudah saya spread sedikit-sedikit, maksudnya Iya. per project gitu loh. Artinya saya udah hati-hati, jangan simpen di satu project loh Pak. Sudah seperti itu. Ternyata setelah saya pikir dari perjalanan, project-project yang kita buat jadi seperti cuma Lego mainan aja, uangnya nggak tahu di mana. Seperti mainan aja. Begitu uang masuk nggak ada uangnya. Itu kan sama seperti aplikasi game doang gitu. Ini ada cerita dari ownernya yang pakai untuk flexing atau apa sih sebenarnya? Nah itu kita Saya belum, nggak paham kita kalau nggak- soal itu. kita nggak ada sampai ini pihak DSI-nya ini lebih banyaknya tertutup Pak. Jadi kadang-kadang kita cuma dikasih janji saja. Dia rencana mau bikin Zoom, tiba-tiba dibatalkan. Padahal dia sendiri yang janji. Jadi kita mau percayanya juga bingung, nggak bisa dipercaya. Makanya ada yang sudah ke Bareskrim. Kalau nggak salah dari manajemennya juga suaminya ada yang mantan OJK ya. Ya itu Kalau nggak salah. yang di Ibu Mary itu juga suaminya mantan ex OJK. Cuman ya kita kan nggak bisa menduga. Iya, Bagaimana karena kan itu ya? itu hanya sebatas itu yang Iya. kita tahu ya Pak. Kalau Bapak sendiri Pak, kalau misalnya pahit kata ya Pak ya, ini nggak balik Pak. Saya akan tuntut terus. Saya tuntut terus. Kita akan suarakan terus ya Pak. Suara terus. Saya nggak rela. Sampai kapanpun saya tuntut. Iya, kan mereka juga owner-ownernya masa sih nggak punya aset pribadi. Harusnya bertanggung jawab lah Pak. Ini kan bendera syariah yang mereka koyak-koyak. Iya, Bu, first travel juga kayak gitu Ibu. iya. Iya betul, Saya bukan sama betul. saya bukan mau besar-besarin Bu ya, tapi kejadian Oso, kejadian first travel, Berulang ya. Jadi apa tuh fungsi OJK Pak? saya Apa bukan fungsi? saya bukan OJK sih. Saya juga jadi kadang-kadang kalau ngelihat seperti ini punya, kadang-kadang juga ya artinya bank di Indonesia juga Iya, nggak ada jaminan juga gitu. bener. Taruh di bawah bantal dicuri maling. iya serba salah ya. Tapi kalau saya First travel juga sampai sekarang nggak ada nggak, pengembalian. apa kurangnya kita mengurangi risiko? Apa kurangnya menurut Bapak? Semua sudah ada. Semua kita sudah Sudah cari analisis tahu, sudah analisis. dan sudah bertahun-tahun gitu loh. Nggak ada tanda-tanda. Ini kalau dibilang fraud, penipuan pun juga ini terstruktur. Ini Tiba-tiba. jahat sekali kalau saya bilang. Ini jahat sekali. Apalagi kalau misalnya nanti diduga ada orang dalam yang membantu, yang begini. Waduh, ini bom waktu yang besar. Nggak boleh dia. Ini kasus besar. Pemerintah harus cepat. Iya. Bapak, Ibu. Kepercayaan. Sudah seperti ini, kemarin juga saya ada lihat Mas Dude Herlino memberikan klarifikasi juga. Menurut pendapat Bapak dengan Ibu bagaimana? Dia bilang dia cuma brand ambassador. Banyak sekali, saya sih bisa tunjukkan. Nggak semua orang ngerti itu apa brand ambassador. Nggak semua orang ngerti. Kalau misalnya dia bilangin dia cuma pengiklan, kasih tahu dari awal ini bukan, saya cuma bilang begini, ini saya dibayar. Saya yakin Ibu nggak terpengaruh sama dia lagi. Mungkin nggak jadi, nggak mau. Saya cuma ngiklan doang ya. Tapi brand ambassador itu apa?
itu tanggung jawab. Kalau dia bilang, dia tanggung jawab moral, ya kita menghargai, Dude mau ikut. Tapi menurut saya sih masih kurang. Harusnya dia lebih keras bicara ke pemerintah. Karena ini otoritasnya pemerintah. OJK di bawah presiden. Harusnya dia bicara ke presiden, menangani ini segera, pengembaliannya harus cepat. Karena ini masyarakat, ini banyak sekali yang bergantungan ke situ saja, Pak. Satu doang. Ibu ini, saya nggak tahu nih penghasilannya dari mana lagi. Putus. Bukan satu ibu ini. Ada ribuan ibu-ibu lagi yang seperti ini. Cuman mungkin belum sempat. Ini suami saya sampai nge-grab loh, Pak. Oh, suami ibu nge-grab lagi. Sama saya. Dan saya tuh jujur nggak pernah cerita masalah ini. Mungkin pasti keluarga saya juga kaget. Karena saya bukan tipe yang mengeluh masalah kesulitan atau apa. Saya tuh diam. Saya tuh tidak pernah cerita. Kakak saya sendiri nggak tahu. Keluarga saya sendiri nggak tahu. Mungkin ini kaget kali. Tiba-tiba saya di sini. Teman saya juga nggak tahu. Karena saya juga merasa bodoh gitu. Begitu kena, bodoh banget. Sekian tahun kok bilang begitu saja gitu. Malu saya juga, bodoh banget. Padahal saya merasa sudah analisis dulu, Pak. Sama gitu. Perasaan saya tuh tidak seperti yang lain gitu. Saya menyimpan hati-hati gitu loh. Saya baca semuanya. Saya tidak seperti itu gitu. Tapi ternyata kena gitu. Jadi ya mungkin tetangga saya juga nggak tahu, kakak saya nggak tahu. Saya udah Ini itu. Orang-orang yang seperti ibu ini banyak, Pak. Bahkan sudah ada korban jiwa. Ini berharap penghasilan dari situ, dia sakit, dia mau tarik dana untuk pengobatan nggak dapet. Akhirnya dia nggak bisa tertolong. Sudah ada yang meninggal, itu bisa kita buktikan korban. Ibu bapak nggak bodoh. Yang ibu ikutin ini udah punya lembaga hukum, udah dilindungi juga. Jadi jangan salahkan diri ibu bapak sih sebenarnya. Inilah sistem yang ada di kita. Yang salah, yang kurang mungkin sistem di tempat kita sih. Ya, ini musibah sih saya ngomongnya. Saya turut bersedih, saya turut berduka cita sih. Mudah-mudahan yang punya wewenang bisa melihat kesedihan kita semuanya ya. Dan ada solusinya di antara semuanya ini. Saya berharap ya, yang lalu-lalu kan bisa, ini ada banyak ya. Setahu saya ya, ada Jiwasraya, ada OSO kejadiannya, ada juga, ya, benar kata Bapak Ibu tadi. Kalau sudah ada lambang OJK-nya lalu tetap bisa seperti ini, lalu siapa lagi yang kita bisa percaya? Iya, bingung kita. Bapak Ibu terakhir ingin mengirimkan pesan dengan siapa? Saya betul-betul memohon, ini masalah nggak usah terlalu diperpanjang sampai ke pengadilan atau bagaimana. Ya cukup OJK menekan ke PT DSI bagaimana penyelesaian sebenarnya, harus segera pengembaliannya. Kalau bisa ini ditalangin dulu, nanti pemerintah bicara ke PT DSI-nya. Itu kan OJK, PPATK lebih gampang menelusuri dana ini kemana larinya. Tapi masyarakat ini sudah betul-betul kesulitan karena banyak yang all in, berharap dari imbal hasil, terputus begini, betul-betul mau ngutang pun juga bingung. Janjinya berapa lama mau mengembalikan. Itu yang nggak terpikir. Iya, kelas menengah kan. Kalau yang masih punya uang, kalau yang masih punya dana lebih, ya nggak ada masalah. Tapi banyak yang bukan masalah, ada yang 50 juta, ada yang 10 juta. Tapi itu dia punya satu-satunya, itu yang diharapkan.
Nah ini kita berharap pemerintah segera turun tangan. Saya minta sih ya perhatiannya, ya karena ini kan OJK bentukan dari pemerintah. Saat ini yang memerintah kan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Ya saya harap ada perhatiannya lah untuk menekan gitu, untuk secara politis gimana agar OJK itu bekerja secara sistematis, terus terukur gitu. Kapan itu akan mengganti seperti itu harus ditekan loh. Dan PPATK juga menelusuri dana ini selama ini kemana. Tapi dari semua itu yang utama adalah DSI-nya harus mengganti apapun caranya. Ya pasti owner atau manajemen DSI juga mereka punya aset. Ya berkorban lah karena kita sudah jadi korban dari mereka. Itu aja intinya. Terukur, terarah, ada jangka waktu yang jelas. Iya. Jangan cuma janji-janji gitu. Ada jangka waktunya, ada terarah. Gitu. OJK. Jangan dibiarkan juga manajemennya begitu OJK, aja. PPATK. Oke, kita akan lebih fokus. Dia masih gajian. Kita minta tolong. Saya susah ngomongnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan ketemu jalan yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan pemerintah kita belajar dari banyak kejadian yang kemarin. Dan mudah-mudahan korban-korban yang ini bisa mendapat pengembalian. Ya saya harap sih untuk hal ini, untuk saat yang kasus ini boleh jangan melihat dari yang lalu. Saya harap ini ada perubahan di kasus ini gitu loh. Bahwa itu bisa mampu dikembalikan. Jadi meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali gitu.